Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Terima kasih Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Demi memutus rantai penyebaran COVID-19, pemerintah di sejumlah negara memberlakukan social distancing atau stay at home atau di rumah saja. Nah, di sisi lain, kebijakan ini ternyata justru berdampak pada peningkatan kasus kekerasan dalam rumah tangga di sejumlah negara. Selamat bertemu kembali Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya hormati di channel saya SG_of_FF, channel resmi saya, tempat kita saling berbagi semangat, berbagi informasi, bahkan juga berbagi solusi. Bapak Ibu, kita masih belum selesai di era pandemik COVID-19 yang begitu dahsyat. Kita malang atau beruntung ya, mungkin supaya positif, supaya semangat, kita anggap saja kita adalah orang-orang yang beruntung. Karena kita mengalami satu era yang sangat sulit, mungkin tersulit sepanjang sejarah di seluruh dunia. Kita semua mengalami krisis akibat wabah penyakit corona. Dan krisis ini krisis terparah barangkali, dilihat kecepatan dan masifnya penularan di seluruh dunia. Dan krisis ini akan menjadi semakin parah karena akan terus menular dan berlanjut di krisis ekonomi. Jelas sudah dan sedang terjadi. Barangkali juga akan berlanjut di krisis sosial dan politik. Jangan sampai terjadi di negara kita. Dan juga yang pasti krisis ini berlanjut dan menyerang menjadi krisis keluarga. Kalau Bapak Ibu mengikuti beberapa berita baik di TV maupun di media online, di surat kabar barangkali, banyak keluarga yang bercerai, yang kapalnya pecah gara-gara pandemik ini. Keluarga yang suami, istri, anak jarang bertemu tadinya, sehingga kelihatannya fine-fine aja, oke-oke saja karena jarang bertemu, sekarang terpaksa atau dipaksa oleh keadaan ketemu terus, kumpul terus di rumah hampir 24 jam. Banyak masalah dan banyak kesebalan yang muncul karenanya, sehingga banyak sekali yang bercerai. Dan ini menurut saya adalah krisis yang sangat gawat dan krisis yang sangat parah. Bapak Ibu, saya akan membahas topik ini. Kali ini saya beri judul Home Sweet Home di era COVID-19. Bagaimana kiat-kiatnya kita tetap oke, kita tetap fine, keluarga kita di tengah wabah yang memaksa kita harus kumpul terus dengan keluarga di rumah sepanjang hari. Bapak Ibu, selain berita-berita di media, saya juga sering ngobrol dengan teman. Betapa beberapa teman saya itu sungguh-sungguh tersiksa dengan hampir 24 jam ketemu dengan istri, ketemu dengan anak-anak. Bahkan dia berseloroh mengatakan, waduh, masuk rumah itu seperti masuk camp konsentrasi, katanya. Masuk camp konsentrasi, penuh dengan tekanan, penuh dengan aturan, penuh dengan ketegangan. Waduh, pokoknya tidak nyaman aja. Bisa keluar dari rumah itu suatu kemewahan. Waduh, kalau seperti ini menurut saya celaka ini harus diatasi. Oleh karenanya saya mengangkat topik ini untuk membagikan beberapa tips yang barangkali bermanfaat untuk kita semua. Yang pertama Bapak Ibu, saya mau berbicara masalah pentingnya sebuah keluarga. Apa sih pentingnya kita berkeluarga? Mengapa sih kita berkeluarga?
Mengapa kita menikah dan mempunyai anak-anak? Banyak pertanyaan-pertanyaan ini yang tidak pernah kita pikirkan ketika kita memutuskan untuk membentuk sebuah keluarga. Bapak, Ibu, saudara-saudari, keluarga itu adalah lembaga yang sangat fenomenal dan universal. Bahkan keluarga ini adalah lembaga yang diciptakan dan diperintahkan oleh Tuhan sendiri. Kita ditakdirkan, diperintahkan untuk berkeluarga. Kecuali orang-orang khusus yang dipanggil untuk tidak berkeluarga. Di seluruh dunia, rata-rata lelaki perempuan akan menikah dan membentuk sebuah keluarga. Jadi keluarga ini adalah lembaga yang fenomenal dan universal. Keluarga ini adalah lembaga yang paling kecil di dalam tatanan lembaga-lembaga, banyak lembaga di dunia ini. Lembaga paling kecil, tapi paling penting sekali. Dan untuk mengerti ya betapa pentingnya keluarga, bahkan di mafia, Bapak Ibu ada mungkin pernah dengar ada The Godfather. The Godfather itu adalah kelompok gangster yang ganas, mafia yang brutal sekali, yang pimpinannya namanya Don Corleone. Itu sampai menganggap semua anggotanya di dalam organisasi mafia itu adalah sebuah keluarga. Bukan anak buah, bukan bapak buah atau atasan, tetapi sebuah keluarga. Ini penting sekali. Arti sebuah keluarga bagi kelompok gangster The Godfather. Kemudian di dunia yang putih, tadi dunia gelap barangkali, di dunia yang putih ada satu filosof terkenal yang bernama Confucius dari China. Filosof besar dari China, Confucius, itu pernah berkata, apabila ada harmonis atau ada keharmonisan di dalam rumah, artinya di dalam keluarga, maka akan ada ketenangan di dalam masyarakat. Apabila ada ketenangan di dalam masyarakat, maka akan ada ketentraman di dalam negara. Apabila ada ketentraman di dalam negara, maka tercipta kedamaian di dalam dunia. Wah, penting sekali Bapak Ibu. Kesimpulannya, dunia ini atau bumi ini akan damai sejahtera kalau keluarga-keluarga sebagai lembaga terkecil atau sel yang paling kecil itu ada keharmonisan di dalamnya. Penting sekali ya, penting sekali keluarga ini diciptakan atau ada di dalam dunia ini. Tetapi kok banyak masalah? Apa sih penyebabnya? Penyebabnya adalah kita salah membangun, Bapak Ibu. Kita salah membangun. Kita itu pikir materi, benda-benda yang kelihatan itu lebih penting dari yang tidak kelihatan. Itu salah kaprah sekali. Kita pikir rumah itu lebih penting dari keluarga. Makanya setelah kita married, kita menikah, kita kerja keras membanting tulang. Bayangin, tulang dibanting-banting supaya mendapatkan banyak uang. Tujuannya apa? Untuk membangun rumah, bangunan rumah yang bagus. Kita pikir kalau kita sudah punya rumah yang bagus, pasti everything will be okay. Semuanya akan fine karena punya rumah bagus. Padahal rumah itu bukan keluarga. A house is not a home. Rumah itu bangunan. Keluarga itu bukan rumah. Keluarga, home, itu suasana yang ada di dalam rumah, suasana kebatinan antar anggota yang ada di dalam rumah itu, suasana hubungan yang harmonis antara suami, istri, orang tua, anak. Itu yang disebut home. Makanya ada kata-kata homey. Homey itu kerasan, artinya betah di rumah. Homey, betah di rumah, itu syaratnya satu.
kalau ada home. Bapak Ibu, betapa konyolnya kita lihat banyak di sinetron ya, di sinetron televisi. Tetapi sinetron itu adalah gambaran realita kehidupan. Waduh, banyak orang kaya yang rumahnya bagus, punya kolam renang, pokoknya segala sesuatunya ada di dalam. Tetapi tidak ada suasana home, apalagi home sweet home. Tidak ada. Saling diam, saling curiga, saling jengkel, saling memendam, rasa tidak enak, tidak ada keterbukaan. Nah, di suasana yang seperti itu nggak mungkin kita itu homey di rumah. Kita buru-buru keluar, dan di luar sana kita mencari pelampiasan yang luar biasa. Bapak Ibu, jadi a house is not a home. Kita lupa, kita konsentrasi fokus membangun house, dan kita tidak pernah membangun home. Padahal home itu keluarga, suasana keluarga itu perlu dibangun. Hubungan interpersonal itu perlu dibangun, dibicarakan, dikomunikasikan, dievaluasi, direkonstruksi barangkali. Tapi itu kita tidak pernah lakukan. Sehingga ketika di lockdown seperti sekarang, kita harus tinggal serumah dengan istri dan anak-anak kita sendiri. Kita tidak happy, kita merasa tertekan, kita merasa tersiksa, kita nggak betah, gerah, panas, sumuk atau ungkep rasanya, pengen segera keluar rumah. Tadinya nggak terasa sebelum virus corona ini, karena kita sama-sama sibuk di luar, kita sama-sama sibuk kerja, ketemu cuman hai formalitas 1-2 jam, setelah itu ngantuk tidur, besok begitu lagi. Kayaknya oke, pada totally not okay. Ya, baru ketahuan, baru muncul ketika situasi akhir-akhir ini ada. Terus bagaimana Bapak Ibu nanti kita membangun atau merekonstruksi? Ada satu nasihat tentang pentingnya hakikat keluarga yang disampaikan oleh Dr. Kenneth Chafin di dalam bukunya yang berjudul Is There a Family in the House? Apakah ada sebuah keluarga di dalam rumahmu, di dalam rumahku? Bapak Ibu, dia menjelaskan bahwa hakikat keluarga atau keluarga itu seharusnya menjadi tempat berteduh. Ya, tempat berteduh. Tempat berteduh dari rasa lelah seharian kerja di kantor, rasa capek, penat, pusing karena beban pekerjaan dan memikirkan tantangan yang semakin hari semakin berat. Ketika kita pulang, itu kita rest, kita relax, kita meletakkan semua beban, kita bercengkrama untuk menghilangkan segala kepenatan yang sudah kita alami sepanjang hari. Seharusnya itu. Jadi keluarga itu sebenarnya tempat berteduh, yang nyaman dan aman. Setiap anggota merasa enjoy, bahkan happy untuk berlama-lama di tengah-tengah keluarga. Yang kedua, keluarga itu menjadi tempat membalut, tempat membebat luka-luka. Bapak Ibu, kita kerja di luar itu ada yang mengibaratkan seperti kita memasuki dunia peperangan, pertempuran yang sangat menyakitkan, yang sangat kompetitif, yang sangat melukai hati, melukai perasaan. Nah, ketika kita pulang ke rumah, kita balik ke keluarga, disitulah luka-luka hati, luka-luka emosi, luka-luka mental, bahkan mungkin spiritual, itu dibalut, dibebat, diobati, disembuhkan melalui interaksi setiap anggota keluarga. Ayah yang pulang capek, lelah, pusing, banyak masalah, di rumah disajikan teh hangat, dihibur, diajak bicara, dikuatkan, barangkali bahkan didoakan.
itu sesuatu yang refreshment yang luar biasa bagi setiap anggota keluarga yang balik ke rumah. Demikian juga istri atau mungkin anak-anak di sekolah. Mungkin di sekolah dibully, di sekolah PR-nya banyak, berat. Ketika pulang rumah, dia kembali segar karena mengalami suasana yang homey, suasana yang harmonis, yang tidak dia dapatkan di luar rumahnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, keluarga itu hakikatnya tempat bertumbuh, di mana setiap anggotanya saling asah, saling asih, saling asuh, sehingga semua potensi diri masing-masing anggota keluarga itu bertumbuh berkembang, menjadi pribadi yang semakin matang, menjadi pribadi yang semakin dewasa, menjadi pribadi yang semakin canggih, yang semakin luas wawasannya, sehingga dia siap untuk membagikan hidupnya, membagikan pengetahuannya, membagikan pengalamannya kepada banyak orang. Dan itu menjadi berkat yang luar biasa. Itulah hakikat keluarga. Terus bagaimana Bapak Ibu? Kalau keluarga kita masing-masing sudah terlanjur rusak seperti sekarang? Jawabnya adalah, ayo mulai dibangun, mulai direkonstruksi ulang. Masih ada waktu. Kita bersyukur kejadian COVID-19 ini membuka tabir, membuka borok dari kekurangan atau ketidaksempurnaan keluarga kita masing-masing. Dan kita punya kesempatan untuk membangunnya demi keluarga kita, dan khususnya demi anak-anak kita yang bertumbuh dan belajar melaluinya. Mari Bapak Ibu, kita sama-sama berjuang untuk membangun dan merekonstruksi ulang keluarga kita masing-masing. Salam sukses, salam sehat selalu.